bulan Desember kita ketahui bersama-sama Indra Bekti harus dilarikan ke rumah sakit setelah pendarahan pada otaknya dan harus dirawat dalam beberapa waktu. Kemudian juga dilakukan 3 kali tindakan operasi dan alhamdulillah hari Sabtu kemarin sudah pulang ke rumahnya. Dan di pagi-pagi ambiar akan kita hadirkan adik dan juga manajer dari Indra Bekti untuk tentu saja kita cari tahu bagaimana keadaan dari Kak Bekti sekarang ini. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Cipta Nur Cahyo dan juga Roy. Di tengah ini dia adik dari Indra Bekti sekaligus juga manajernya ya. Ada sang adik yang sebelah mana? Adiknya ini mirip ya. Mirip ya, tapi ini Mas Cahyo ya, betul ya? Cipta dan juga Roy. Cipta dan juga Roy, adik dan juga manajernya. Oke, kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar di rumah. Ini ketika Indra Bekti pulang ke rumah beberapa waktu yang lalu. Mas Cipta dan juga Mas Roy, pasti kami semua di sini juga turut berbahagia atas perkembangan kesehatan dari Kak Indra Bekti sampai akhirnya sudah bisa kembali ke rumah. Tapi mungkin dari Mas Cipta sendiri boleh diceritain nggak sih kondisi Indra Bekti sampai akhirnya bisa diizinkan pulang oleh dokter? Ya, jadi kondisi terakhir itu sebelum pulang, alhamdulillah Babang itu udah bisa mulai jalannya. Dipanggilnya Babang ya? Panggilnya Babang, Babang Indra. Ya, Bang Indra itu udah bisa jalannya juga udah nggak pakai alat bantu gitu ya. Kemudian juga dari tekanan daya ingatnya juga alhamdulillah sudah semakin membaik gitu. Jadi kalau kita ngajak ngobrol itu udah lebih nyambung gitu. Kalau kemarin kan memang masih puzzle gitu ya. Jadi kadang kita lagi ngomongin apa, ntar dia lompat lagi. Kadang kalau ngomong sama saya tuh lebih kayak ke pekerjaan sih kadang-kadang. Masih ingat sama uploadan YouTube, endorse kayak gitu-gitu. Oke. Jadi kalau akhirnya boleh pulang itu karena ya tadi tekanan darahnya stabil, kemudian juga dari badannya sendiri sudah bisa mandiri untuk merecovery. Jadi tanpa alat bantu apapun dari rumah sakit. Gitu. Hari Sabtu pulangnya ya? Hari Sabtu jam 2. Jam 2. Iya. Responnya Bekti sendiri ketika dia tahu boleh pulang? Ya sempat kaget sih gitu. Boleh pulang nih, beneran serius gitu kan. Ya alhamdulillah gitu aja sih. Teman ya karena mungkin masih belum ini banget gitu ya. Jadi ya pas di rumah sakit tahu boleh pulang masih yang cuman boleh pulang. Tapi pas nyampe rumah baru itu yang berbeda gitu. Dia mukanya senang banget gitu. Bahkan pas lagi nyampe di kasurnya, itu dia lagi megang-megang kasur. Ini kasur gue gitu kan. Kangen terus langsung rebahan, langsung tidur. Tidur-tiduran gitu. Itu sih pas nyampe rumah tuh lebih senangnya ke sana. Oke, kondisinya sendiri sekarang seperti apa kalau di rumah? Di rumah alhamdulillah kalau pagi itu dia sarapan, memang dari dianya juga maunya turun ke bawah ke ruang makan gitu. Jadi nggak mau dibawain. Dia maunya turun ke bawah sekalian mungkin melatih otot kakinya juga gitu ya. Memang setiap habis kegiatan itu kepalanya suka pusing lagi karena memang belum boleh yang terlalu berat gitu ya. Jadi setiap dia habis turun tangga nanti dia duduk dulu istirahat agak pusing gitu. Terus habis itu udah hilang baru ngobrol. Kemarin juga gitu ngobrol sama anak-anak gitu ya, ikut sarapan bareng di meja makan gitu. Oke, sudah kembali beraktivitas tapi tidak bisa berat-berat ya. Betul. Untuk Mas Roy sebagai manajernya. Ini sempat kita dengar juga bahwa beberapa waktu sebelum dilarikan ke rumah sakit, sebelum tidak sadarkan diri, memang sempat mengeluh pusing. Betul nggak sih? Betul. Sering mengeluh pusing. Sering mengeluh pusing. Jadi dimulai itu yang intens setiap hari pusing itu di tanggal 13. Dari tanggal 13 tuh sebenarnya intens pusing. Cuman memang aku nggak bisa in charge waktu itu karena situasinya syutingnya juga tempatnya agak kecil. Jadi hanya terbatas, hanya asisten dengan Bektinya sendiri kan. Jadi aku tidak in charge. Baru ketemu lagi tuh tanggal 17 aku ketemu dia. Mau ke Medan. Baru mau ke Medan, dia cerita gitu. Pas di airport dia ngomong gitu. Gue mau ngaku dosa dong Roy. Gitu. Apa Pak? Bilang gitu. Dari tanggal 13 tuh gue pusing mulu setiap hari. Gitu. Oh gitu, langsung gitu. Ya udah, langsung saya di airport langsung bilang sama Bekti gitu. Ya udah hari Senin kan kosong tuh, dia bilang. Kosongin jadwal, nggak boleh ada apa-apa. Jangan lu ambil kerjaan apa-apapun yang direct, dia bilang. Masuk ke rumah sakit untuk check up gitu. Untuk check up aja gitu. Ya
Bahasanya lu seharian deh tuh di situ deh ya gitu. Cek semuanya dari tensi, kolesterol, dia kan ada sinus juga gitu. Semuanya di check up. Seharian dia full day. Hasilnya gimana, Mas? Apa? Hasilnya? Setelah itu besoknya, kalau nggak salah setelah itu kita ada syuting dengan Ambyar waktu itu. Betul, datang ke sini dengan anak didiknya ya. Iya, waktu itu. Adik-adik didiknya ya. Itu, nah setelah habis dari syuting dari sini, ketemu saya sama Cipta juga di satu restoran, ngobrol-ngobrol tuh. Nah, saya langsung tanya gitu, gimana hasilnya Pak kemarin? Gitu. Ya tensi lumayan tinggi, ya tingginya berapa saya bilang gitu. Nggak dikasih tahu, jadi kayak lumayan tinggi lah gitu. Jadi tidak pernah jelasin secara detail gitu. Terus saya bilang terus apa lagi gitu. Ya sinus agak inilah gitu. Agak lumayan sakit gitu ya. Terus kemudian ada saraf penjepit gitu. Yuk kapan nih Roy refleksi yuk tempat lu gitu. Ada tuh yang tempat ini saya pernah jatuh gitu, dia yang saranin juga. Ya udah itu aja. Terus saya bilang kolesterol belum, dia bilang gitu. Oh gimana seharian saya bilang udah seharian masa kolesterol nggak keluar juga gitu. Iya. Harusnya kan kolesterol cuma 10 menit gitu, harusnya kelar. Jadi kayak dia merasa ditutupin bahwa ternyata itu bahaya sebenarnya. Oke. Jadi Gitu. tidak menjabarkan semuanya saat itu ya. Iya, dan day per day besoknya lagi ternyata saya tracing yang hari-hari itu dia syuting sama siapa saya teleponin, ya selalu mengeluh pusing setiap hari. Ada aja selalu pusing. Itu keluhannya ya. Mungkin beliaunya minum obat-obat biasa aja gitu kali. Ya biasanya kalau dia pusing tuh dari dulu ya ada salah satu obat itulah gitu, obat pusing yang reguler lah gitu. Yang pusingnya itu muter kah yang pernah diceritakan atau cuma pusing kayak cenut-cenut gitu? Ya kayak migrain sebenarnya, tapi migrain kalau migrain kan sebelah nih gitu. Kayaknya itu benar-benar full yang kayak kurang istirahat sebenarnya. Oh gitu. Oke. Buat pekerjaan sendiri gimana? Mas Roy sebagai manajer untuk kontrak pekerjaan yang sudah ada, kemudian Bekti juga harus masuk dilarikan ke rumah sakit, tidak sadarkan diri. Akhirnya klien atau kontrak-kontraknya seperti apa yang sudah berjalan? Ya yang paling deket kan waktu kejadian di hari H itu yang pas banget di ulang tahunnya kan ya memang gitu. Tanggal 29 tuh kita berangkat ke luar kota sebenarnya. Gitu. Dari luar kota dan tanggal 30-nya kita ada di luar kota kan gitu, ada pekerjaan. Rencana itu tanggal 29 kita berangkat ke daerah Kalimantan, kemudian tanggal 30 eventnya, acaranya sampai malam, dan rencananya juga malam itu setelah acara kita langsung balik lagi ke Banjarmasin, karena pesawat tidak ada malam-malam, karena pagi itu kita harus sudah nyampe tanggal 31 di Jakarta, karena buat prepare buat acara malam tahun baru di salah satu stasiun TV. Ya akhirnya waktu pas udah kejadian gitu, tanggal 28 itu saya langsung informasi dengan pihak IO-nya, saya bilang nih ada Bekti lagi kolaps, saya bilang lagi. Soalnya pingsan kan, bahasanya ada pingsan kan gitu. Pingsan, tapi saya belum pastikan, nanti saya info lagi. Ya udah ditanggap oleh pihak IO-nya. Akhirnya pas memutuskan, saya juga lagi kebetulan tanggal 28 itu saya lagi liburan sama istri gitu. Di luar kota juga. Akhirnya saya bilang, ini saya langsung meluncur, sekitar jam 12:30 baru ada keputusan bahwa pembuluh darahnya pecah dan dilakukan operasi. Ya confirm saya bilang, ini nggak akan bisa ini berangkat gitu. Lalu saya minta izin dengan kondisi ini, saya pokoknya update terus dari pihak IO dan pihak kliennya. Ya pasti menerima sekali, karena ini sangat keadaan yang sangat urgent juga pastinya ya. Buat Sobat Ambyar, kita juga mau kasih lihat sampai akhirnya selepas Indra Bekti keluar dari rumah sakit, kita juga berharap tentu saja kondisinya semakin lebih baik lagi. Tapi ada momen ketika Indra Bekti kemarin berbicara menggunakan bahasa Perancis. Kita mau kasih lihat momen yang satu ini. Sebelumnya memang sudah bisa bahasa Perancis sedikit-sedikit ya? Sedikit-sedikit. Yang artinya ketika dia berbicara bahasa Perancis sudah bisa kembali mengingat kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam bahasa Perancis. Betul. Udah ingat. Ada satu momen sih sebenarnya yang saya agak sempat bersyukuri lah, alhamdulillah nih. Berarti dia sebenarnya memori itu tidak hilang semua gitu. Betul. Yang paling takutin kan ada memori yang full hilang gitu. Dia sempat ngeluh, bilang gitu sama saya, teman-teman Roy kok belum pada yang udah jenguk, atau teman-teman artis apa gimana. Saya bilang, enggak, banyak dari awal udah banyak yang udah pernah datang gitu. Cuman memang nggak bisa ketemu Bapak, saya bilang gitu. Saya sebutin waktu itu ada beberapa, ada Ruben, ada Jirayut, ada Irfan, dan saya salah satu menyebut satu nama. Ada Ayu Dewi saya jemput Setelah masuk Ayu Dewi saya bilang. Pas di Ayu Dewi itu dia langsung, tar dulu, Ayu Dewi. Kan kita ada kerjaan kan, Roy. Jadi tanggal 30 itu sebenarnya ada tandeman sama Ayu. Tandeman sama Ayu gitu. Akhirnya dia bilang, wah dia inget nih gitu. Iya kerjaan, kita ada kerjaan dong Roy gitu.
Saya langsung pikirnya takut dia, kan waktu itu dokter bilang jangan ada Banyak dia pikiran. berpikiran keras gitu langsung gitu. Oh, terus kerja eventnya gimana Roy gitu? Oh gimana udah zaman, kita udah jalan. Aku jadi mau bohongin dia ya supaya twist ke topik yang lain. Aman Pak, udah kemarin acara udah selesai. Kok gua gak inget ya? Ya kan Bapak tidur lagi habis itu istirahat. Saya bilang gitu. Karena akhirnya dia kayaknya di stuck di tanggal 28 itu. Oh, oke. Tapi itu kebohongan yang memang harus dilakukan ya Iya, karena supaya nanti dia tidak takutnya berpikir makin keras iya, ya. makin Oke, keras. tapi buat sang adik sendiri, ketika momen bekti menyampaikan sesuatu, apa sih kalimat yang paling diingat selama dia sakit, selama dia dirawat? Kalau itu ya balik ya, pas lagi pertama itu dia sadar dan segala macam, terus aku kan beberapa hari kemudian baru akhirnya mau nengoknya pas udah melek ya. Biasanya kalau lagi tidur aku baru berani nengok gitu. Karena takut sedih juga ke bawah gitu kan, kasihan sama Mas Indranya gitu kan. Pas aku nyampe dia ngeliat gitu kan, Encip, dia panggil aku Encip gitu kan. Karena dia lagi tiduran, dia ngerasanya itu ya benar kata Mas Roy, masih stuck di tanggal 28 gitu. Dia cuman ngomong gini, nanti tolong bilangin sama Noval, sama Pak Ferry suruh siap-siap gitu. Siap apa itu Mas? Jadi dia ngerasanya nih mau tidur dulu, bangun tidur, kita Nanti jalan. bekerja. Gitu. Bila suruh siap-siap nih gue tidur dulu ya gitu. Gue tidur dulu. Ini masih pusing nih palanya, nanti bangun kita jalan deh jam 5. Karena dia selalu gitu biasanya gitu. Kita jalan deh jam 5 gitu. Ya udah oke, Babang tidur aja dulu. Pokoknya mereka masih di bawah. Dia ngerasanya tuh pokoknya lagi istirahat aja nih. Oke, lagi itu tidak bisa dilupakan oleh Mas Cipta ya, bahwa dia gimana pun dia masih terus mengingat pekerjaannya ya. Oke, kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambiar di rumah. Ini kabar yang menyebutkan total biaya perawatan termasuk juga tindakan seorang Indra Bekti kemarin ketika di rumah sakit. Ini kabarnya mencapai 1 miliar, keluarga dan juga manajer boleh tanggapi. Kita punya artikel yang satu ini. Diungkap IPAR, biaya pengobatan Indra Bekti mencapai 1 miliar rupiah. Mas Cipta, Ya, tanggapannya, betul? alhamdulillah tidak mencapai 1 miliar gitu. Alhamdulillah berarti di bawahnya Di gitu ya, bawah Mas, ya? 1. Itu 1 miliar statement keluar dari? Kalau nggak salah waktu itu dari siapa ya? Dari orang-orang lah yang mungkin ya. Mungkin Iya, media Kan kalau kali pihak ya. keluarga aja tahu itu tidak nggak 1 M kan berarti Ya di mungkin, luar suka. mungkin ini ya ketika itu kan tiba-tiba ada bilang mau ada penggalangan dana itu mungkin jadi di situ orang mikir oh besar banget kali ini gitu ya. Tapi alhamdulillahnya total kemarin pun sampai kita keluar itu tidak mencapai segitu 1 miliar tidak. Oke, kalau boleh tahu sampai angka berapa? Ratusan juta. Di atas 500? Ya. Oke. Kemudian untuk biayanya sendiri, apakah di cover oleh BPJS atau barangkali asuransi? Kemarin Alhamdulillah. karena ada penggalangan dana, yang artinya apakah memang tidak ada asuransi atau tidak punya BPJS itu seperti apa? Otomatis terbantu juga kan ya Mas ya kalau Betul. ada penggalangan dana ya? Betul. Jadi memang dari biaya-biaya tersebut itu semuanya alhamdulillah sudah tercover. Itu dari bantuan dari donasi, kemudian dari keluarga besar, kemudian juga dari asuransinya sendiri ada 2 ya. Ya, jadi boleh saya ini nih Cep ya. Ada 2 sebenarnya. Jadi kalau ada sempat ada perbincangan lah, maksudnya jadi mimik apa lagi loh. Jadi ada permasalahan bahwa asuransi ini Bekti kok udah kerja bertahun-tahun nggak punya asuransi dan lain-lain. Enggak benar itu. Makanya kita tapi nggak counter waktu itu, memang nggak perlu counter karena kita lagi sibuk untuk fokus dengan sembuhan Bekti. Jadi kita nggak perlu counter, silakan aja bergulir seperti apa. Sebenarnya actually asuransi sangat membantu. Ada 2 asuransi yang cover. Jadi pun itu sangat membantu. Memang tidak the whole di cover ya, nggak semua. Memang tapi sangat membantu dan dua-duanya juga 2 asuransi itu ya lumayan sebenarnya. Gitu. Jadi pun nanti ada bantuan-bantuan dari teman-teman dan ada juga memang dari Bektinya sendiri saving-savingnya semua itu ya sebenarnya aman-aman aja. Dengan total hampir mencapai 1 miliar kurang lebih lah ya? Ya, hampir di bawah 1 miliar. Apakah itu di luar dari biaya asuransi yang cover, itu adalah penggalangan dana, kemudian donasi, atau sudah termasuk dari biaya asuransi? Sudah berarti termasuk. whole semuanya whole, ya, ya. sudah kurang lebih seperti Kan itu. itu untuk biaya rumah sakit. Gimana Mas kalau misalkan untuk di rumah sendiri apakah masih tetap rawat inap, rawat di rumah gitu Rawat ya? jalan ya? Rawat jalan. Ya, masih. Jadi nanti pun tanggal 30 ini Bekti harus balik lagi untuk kontrol. Cuman gini, rumah sakit ini sangat membantu juga, meringankan apa yang buat kita semuanya lagi alamin. Itu juga komunikasinya baik banget juga. Jadi ya
Iya. rumah sakit juga ngasih keringanan. Iya. Jangan pun saya menegosiasi juga gitu. Jadi ada negosiasi juga dengan saya untuk bos rumah sakit untuk membantu lah. Ada Kalau kemudahan ada ya, keringanan rumah lah. sakit keringanan. Tapi Kita Mas, kasih kita juga ya. rindu banget sama Indra Bekti. Iya. Bisa ditelepon nggak? Iya dong, pagi video masih call pagi ada sarapan, gitu. lagi sarapan kali. Kira-kira Mas Kita masih bisa rindu nyapa banget. kita nggak? Oke. Kadilannya, Kadilanya atau Ya, paling ada Kadila. kan. Kalau lagi breakfast kan ditelepon pasti. telepon video Boleh. call deh, video Ya, call. jadi sebenarnya gini, memang saran dari tim dokter juga gitu ya, untuk kita Bang Indra itu langsung ke kalau dia lihat handphone nih gitu ya, terus dia iya takutnya nanti Radiasi, mengenal ini teman-teman juga dia ada kerinduan yang gimana, nanti dia malah terlalu termotivasi gitu ya, itu takutnya malah ini. Baik, nggak masalah. Yang pasti kita di sini ikut bahagia, Kak Bekti bisa pulang kembali ke rumah. Alhamdulillah. Kumpul bersama keluarga ya Kak. Betul, dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua tentu saja pihak yang membantu, meringankan, termasuk juga yang mendoakan. Karena kita yakin juga Kak Bekti adalah orang yang baik, begitu banyak juga yang mendoakan. Semoga Kak Bekti bisa segera pulih, bisa kembali beraktivitas, menghibur kita semua di sini. Ya. Dan semoga buat Mas Roy dan juga Mas Cipta selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.